ini ya teman-teman semuanya, kita sedang menguji 3 set paket perlengkapan PLTS. Nah, kita mau menjelaskan sistem kerjanya biar nanti customer yang pesen nggak kebingungan ya. Nah, ini yang pertama, ini pesanan dari Bapak Muhnasil dari Semarang. Ini pesan paket backup karena kondisi sekarang ini cuaca cukup buruk dan sering terjadi PLN padam. Tentunya jika memiliki kebutuhan listrik yang tinggi, tiba-tiba PLN padam, itu kan sangat merepotkan. Dengan sistem inverter seperti ini, dia kedepannya juga bisa diterapkan untuk sistem PLTS. Tinggal menambahkan panel surya dan solar charging controller. Untuk semua parameter pengaturan bisa kita setting di sini ya. Jadi misalkan siang hari, produksi dari panel surya itu langsung bisa dipakai untuk kebutuhan listrik yang ada di rumah. Nah, nanti bisa juga kita ambil 70% dari daya tampung di baterai ini. Jadi saat malam hari PLN padam, kita masih punya sisa persentase sebesar 70% buat backup jika terjadi PLN padam. Nah, untuk spek yang dipesan Pak Nasil ini inverter hybrid dengan kapasitas 3000 watt, sistem 48 volt, beserta 4 unit baterai, 48 volt, 100 ampere, 4 unit. Jadi total kapasitas tampung si baterai ini kurang lebih di angka 1 bijinya 4,8 kWh, jika 4 biji kurang lebih di angka 18 kWh. Dengan kondisi baterai full dan beban di rumah hanya 2000 watt, maka sistem baterai ini akan mampu bertahan selama 9 jam. Daya tampung baterai 18 kWh dibagi beban pemakaian 2 kWh, yaitu bertahan selama 9 jam. Apalagi kalau kondisi siang hari ada produksi panel surya, nah beban itu akan di cover oleh panel surya. Sisanya baru akan dikirim ke baterai sebagai kebutuhan energi di malam hari. Langsung aja kita jelaskan untuk sistem inverter hybrid 3000 watt pesanan Bapak Nasil. Ini ya Pak, unitnya kita buat model rak seperti ini, biar besok kalau mau ditambahkan atau disusun bisa menggunakan rak seperti ini, kelihatan lebih rapi. Nah, tampilan depan ini terdapat MCB, kita akan simulasikan semua sistem off ya. Nah, off. Ini baterai, kita semua paralel 4 unit. Untuk terminal input sama outputnya ada di belakang, sudah kita koneksikan. Cara menghidupkan pertama kali, tekan soft start biar baterainya nggak protek. Lalu tekan MCB baterai, hidupkan. Nah, ini ada switch on off, tinggal kita tekan. Oke. Terus ini ada MCB output inverter dan ini MCB input PLN. Nah, di sini kita juga bisa lihat beberapa parameter di layar LCD. Yang ini tegangan output, ini tegangan input, ini tegangan baterai, ini watt output, ini temperatur. Nah, ini AC output, AC input. Nah, untuk parameter atau settingannya bisa tekan fungsional dan tahan. Nah, A0 ini prioritas mau di PLN ataupun PLTS, D1 PLN, D2 Eco Mode, D3 PLTS. Terus, nah C2 ini untuk A1 ya. Ini C1 sampai dengan C6 ini untuk persentase charging. Mau berapa watt. Terus A2 ini batasan bawah, nanti kita setting sesuai dengan baterai. Ini A3 inverter on lagi. A4, oh maaf. Yang A2 ini konstan chargingnya ya, pengisian dari PLN. Terus yang A3 ini floating chargingnya. Terus yang A4 ini sistem inverter cut off atau mati. Kita set 11,5 kalikan 4 karena sistem 48 volt, berarti di angka 46 volt sistem akan mati. Nanti on lagi ini di 12 volt kali 4 yaitu 48 volt, sistem inverter akan hidup.
Terus A6 ini sistem berpindah ke inverter. Misalkan tadi seperti ini, PLN yang aktif, maka di saat tegangan baterai menyentuh 12,5 atau 50 volt, sistem akan beralih ke inverter. Terus A7 ini sistem berpindah ke PLN dari inverter karena kondisi baterai sudah hampir habis sesuai setting di sini. A8 untuk frekuensi mau 50 Hz atau 60 Hz. A9 tegangan output. Nah, udah ya, cukup simpel. Nah, di sini juga kelihatan proses charging dari PLN aktif. Ini gelombang output, kita juga bisa lihat yang warna biru ini adalah inputan dari inverter, dan warna kuning ini adalah inputan dari PLN. Namun di sini kita akan simulasikan karena ini mau diprioritaskan sebagai backup ya. Nah, ini kita beban sudah kita kasih beban lampu, dan kita akan simulasikan terjadi PLN padam. Bisa dilihat beban sama gelombang osiloskop sama LCD di sini ya. Nah, ini saat PLN padam, beban langsung dihandle oleh inverter. Nah, ini inverter ambil dari baterai langsung ke load beban. Di saat PLN datang aktif, dia nggak langsung berpindah ke PLN, melainkan menunggu sinkron. Bisa dilihat di osiloskop. Nah, ini nunggu sinkron, hampir sinkron. Ya, seperti itu ya. Saat gelombang antara PLN dan inverter sudah sinkron, maka sistem akan beralih ke PLN. Jadi saat proses perpindahan, nggak ada kedip, nggak ada jeda, nggak ada persimpangan fase, karena kedua sumber dia gelombangnya sudah sama. Sekarang kita akan coba uji load beban. Kita bisa lihat di sini beban buat output. Ini ya load. Kita kasih beban. Si kecil dulu aja bebannya. 2000 atau 1000-an watt. Oke. Nah, ini ya. Ini beban makin naik. Ini masih PLN yang kelut beban. Perlahan naik. Watt, tiba-tiba PLN padam. Plus. Nah, beban langsung dihandle oleh inverter. Nah, ini ya. Wow. Wow, mantap. Mantap. Nah, ini ya, barusan sudah kita load beban sampai dengan 3000 watt, maka buzzer akan memberitahu ke kita bahwa sistem benar-benar overload, dan saat beban 4000 watt, sistem akan benar-benar mati cut off. Nah, output pun juga akan hilang. Nah, untuk mengaktifkan lagi kita harus reset untuk tombol on off agar output benar-benar keluar dan memastikan beban itu tidak melebihi dari 3000 watt, karena yang dikhawatirkan ada hubung singkat atau apa di beban pemakaian. Seperti itu untuk penjelasan sistem inverter hybrid dan baterai pesanan Bapak Muhnasil yang ada di Semarang. Nah, sekarang kita mau menjelaskan langsung aja ya. Ini pesanan dari Pak Junaidi yang ada di Wonosari. Nah, ini pesan dari kita hanya inverter 48 volt, 5000 watt, tipe low frekuensi, dan nih panel ATS sinkronus, dan satu unit MPPT 100 ampere dengan kapasitas panel maksimum di 5000 watt serta RAX inverter. Nah, langsung aja kita uji untuk sistem perpindahannya. Namun di sini kita akan pindah dulu beban sama osiloskop.
ini ya untuk oscilloscope serta beban sudah kita siapkan dan ini siap kita videokan. Jadi ini unit inverter untuk terminal blok baterai ada di depan. Ini wattmeter pembacaan output dan ini LVD untuk batasan bawah sistem inverter aktif maupun off. Ini tombol on off dan soft start. Kita matikan semua sistem. Yang bawah ini MCB output ke MCB output inverter dan MCB input baterai. Nah, untuk langkah pertama menghidupkannya, ini tinggal tekan soft start aja ya Pak, biar baterainya besok nggak protek. Soft start. Nah, ini tinggal on kan MCB, terus MCB outputnya. Untuk jalur terminal output inverter ada di belakang, dan ini untuk panel ATS-nya. Bagian depan ini adalah indikator output siapa yang keluar. Ini PLN, ini inverter, ini prioritas. Mau kita arahkan ke PLN atau ke inverter, bisa. Terus yang ini LVD batasan perpindahan. Misal ini kita setting 48 volt. Saat baterai menyentuh 48 volt, sistem akan berpindah ke PLN dan aktif lagi di 50 volt. Sistem berpindah lagi ke inverter. Nah, untuk sistem perpindahannya dia udah sinkronus. Sekarang kita akan uji sistem perpindahnya. Ini untuk beban bolam juga sudah kita pasang. Ini kita pindahkan ke sistem inverter. Gelombang menunggu sinkron antara PLN dan inverter. Baru sistem akan berpindah ke inverter. Iya ya, sudah berpindah, nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Yang warna biru ini adalah gelombang dari output inverter, dan yang warna kuning ini adalah inputan PLN. Kita pindah ke PLN. Nih, belum sinkron, jadi belum berpindah. Bentar lagi akan sinkron. Hampir sinkron ini, sistem akan berpindah ke PLN. Ya, seperti itu ya. Jadi nggak ada jeda, nggak ada kedip, nggak ada persimpangan fase. Nah, untuk bagian dalam panel ATS cukup mudah dan simpel. Besok untuk installnya, ini ada kontaktor, inverter, PLN, relay over switch, MCB PLN, dan inverter. Ini ada tambahan COS sebagai bypass system. Jadi saat ada kendala di sistem ATS maupun di inverter, bisa langsung bypass ke atas, maka output yang keluar adalah PLN. Nah, ini LVD untuk deteksi sinkron. Yang bagian bawah ini adalah beberapa jalur terminal blok dari baterai, dari inputan PLN, inputan inverter, dan paling pojok sendiri adalah output beban. Langsung aja kita uji load beban. Ini speknya 5000 watt. Apakah sistem ini mampu kita load 5000 watt? Yuk, load beban. Matikan aja sumber PLN. Oke ya, PLN off. Langsung berpindah ke inverter. Gelombang inverter warna biru. Ini beban perlahan naik. Jadi nanti saat sistem PLN padam, ini LVD yang sebelah sini sebagai acuan. Misalkan yang di ATS kita setting di 80% berpindah ke PLN, namun saat PLN padam, dia masih mampu aktif sampai dengan setting bawah ini. Yang ini di bawahnya setting LVD yang ada di panel. Nih ya teman-teman, tadi kita load sampai dengan 5500 watt. Nah, tegangan, frekuensi, power factor dia masih stabil. Ini overload terjeda 5 detik baru sistem akan aktif lagi. Di spek 5000 watt kita load sebesar 5000 watt.
tetap stabil. Seperti itu ya Pak untuk penjelasan sistem paket yang dipesan Pak Junaidi dari Wonosari. Nah untuk MPPT sudah sering kali kita jelaskan, jadi nggak perlu kita jelaskan. Lanjut kita akan uji pesanan Bapak Effendi dari Manado. Di Pak Effendi pesan hybrid inverter 48 volt 10.000 watt beserta rak 7 slot. Nah kita ubah dulu untuk jalur beban serta osiloskop. Ini ya untuk osiloskop sama beban sudah kita pindah ke sistem ini. Nah untuk parameter setting nanti bisa dilihat di setting yang inverter 3000 watt tadi sama, jadi nggak perlu kita jelaskan untuk parameter setting. Nah di sini saya mau mencoba untuk sistem perpindahannya sama load beban. Nah ini langsung aja kita cek perpindahannya ya. Jadi ini gelombang inputan dari PLN dan output PLN. Nah, di sini grid PLN langsung ke output beban dan sebagian charging. Kita akan simulasikan terjadi PLN padam. Nah, kita kasih beban dulu bolam. Ini udah bolam ini. Bolam, beban bolam kita pindah dulu. Oke, ini kita simulasikan PLN padam. Nah, inverter langsung membackup. Ini gelombang inverter lebih mulus dibanding inputan PLN. Nah, saat PLN datang, dia langsung berpindah ke PLN karena gelombangnya tadi sudah sama-sama sinkron. Kita ulang lagi. Off. Kita coba aktifkan lagi, PLN datang, hidup. Nah, dia nggak langsung pindah ya. Tapi kalau udah sinkron seperti tadi langsung pindah. Kalau belum sinkron dia nggak akan memerintahkan berpindah. Ini hampir sinkron. Ya, sudah berpindah ke PLN. Bisa dilihat di beban bolam nggak ada kedip sama sekali. Nggak ada persimpangan fase. Jadi peralatan elektronik tetap aman. Nggak ada reset. Ini langsung aja kita uji load beban. Tapi yuk load beban aja. Watt beban juga bisa kita lihat di sini ya teman-teman. Ini watt output. Oke. Beban 4000 watt, tiba-tiba PLN padam. Dek. Nah, inverter langsung membackup, beban masih aktif. 4000, 5800, wow, 6000 watt, gelombang inverter dia tetap stabil, sinus mulus, 8000 watt atau di 90% 9000 watt, mantap, ya, 9800 watt. Gelombang dia juga masih stabil. Nanti saat sudah menyentuh 10.000 watt, maka sistem akan memproteksi buzzer aktif ya. Dan menyentuh 10.000 watt, maka akan memproteksi off. Seperti itu ya Pak Effendi untuk sistem pengujiannya. Kita nggak jelaskan untuk sistem detail parameternya karena tadi udah kita jelaskan di inverter yang 3000 watt. Nah untuk harga sendiri buat teman-teman, buat gambaran aja ya. Nah ini satu set ini di angka 21 jutaan, inverter 10.000 watt dan rak 7 slot.
Yang ini pesanan Bapak Muh Nasil di Semarang, harganya di angka 45 jutaan, inverter 3000 watt beserta baterai. Serta ini pesanan Bapak Juendi dari Wonosari, harganya di angka 20 jutaan, inverter 5000 watt, rak 5 slot, panel ATS dan MPPT. Untuk harga yang lebih detailnya bisa langsung hubungi tim teknisi kita atau admin, nomornya ada di bawah ini. Sekian, terima kasih. Salam Astro Jogja.